terkait gerakan saya yang sudah saya lakukan, saya akan terus menyuarakan tentang penyetaraan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Samenta marga Kaipman. Ya. Berarti dari suku Muyu, distrik Worobko, Kabupaten Bovendigul. Tapi lahir besar di Boven? Tidak, saya besarnya di Merauke. Kalau lahirnya di Nabire karena mama orang Papua Tengah. Oh ya? Ya, mama perempuan Me. Marga apa? Marganya TKG. Oh, TKG. Ya. Ini berarti arah-arah sana ini. Iya. Oke. Kembali, berarti lahir di Nabire tapi besar di Merauke. Besar di Merauke. Oke. Sekarang Samenta mewakili Papua Selatan sebagai putri Indonesia dari Papua Selatan. Ya, benar. Apa motivasi Samenta untuk mengikuti beauty contest ini? Oke, karena saya melihat platform Putri Indonesia sendiri platform yang besar ya. Untuk kita perempuan Indonesia dari manapun, pelosok manapun, termasuk saya dari ujung timur Papua Selatan, untuk kita menyalurkan diri kita, menggali potensi kita, kemudian menambah wawasan, dan melalui platform ini juga saya rasa kita bisa berdampak di bidang sosial bagi masyarakat. Begitu. Sejak kapan Samenta punya keinginan untuk ini kayaknya saya harus ikuti beauty contest nih? Emang sebelumnya udah ada target begitu kan? Sebelumnya sebenarnya belum. Saya baru mengenal beauty contest ini di akhir tahun 2024, betul-betul mendalami dan melihat latar belakang saya yang aktif di bidang sosial sehingga mendorong saya advokasi yang sudah saya jalankan kan sudah ada. Saya butuh platform yang lebih besar untuk agar masyarakat tahu tentang gerakan-gerakan saya, kontribusi saya juga terhadap daerah, dan menurut saya platform Putri Indonesia sendiri ini platform yang besar dan platform yang tepat untuk saya menyalurkan apa yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan. Oke, tadi sebelumnya Samenta bilang bahwa sebelumnya Samenta sudah terlibat dalam kerja-kerja sosial. Apa itu sebelumnya dan apa yang dikerjakan? Oke, dari 2016 saya dengan teman-teman itu sudah bergerak di bidang pendidikan. Kami mempunyai titik-titik pengajaran di belakang rumah sakit, kemudian ada di Befak Daud, Panti Asuhan Kartini. Selain itu, dari berjalannya 2016 hingga kini kami juga turut mendorong ekonomi masyarakat di Onggatmit. Itu ada kelompok kami yang kami bina agar mereka bisa menciptakan ekonomi yang mandiri. Kemudian selain itu saya dan teman-teman juga bersama Aliansi Merauke Peduli, kami sering melakukan kegiatan galang dana khususnya menolong di bidang kesehatan bagi masyarakat dengan urgensi penyakit yang harus membutuhkan pertolongan. Namun memang prosedur dari pemerintah dikatakan tidak bisa terlalu cepat untuk menolong, sehingga kami berusaha menjadi agen pembantu dengan melakukan aksi galang dana agar bisa menolong saudara-saudara kita yang memiliki penyakit urgen dan butuh dana untuk berangkat untuk berobat begitu. Dan ini dimulai dari 2016 sampai 2024. Sampai di mana 2024 saya bersama teman-teman kami membuat yayasan kami, yaitu Yayasan Raih Impian Tanah Papua. Oh ya? Iya. Kapan, tahun berapa nih? Dari tahun 2024 baru jadinya. Oh, baru jadi akhir tahun kemarin. Sebelum atau sesudah mendaftar sebagai? Sebelum, sudah jadi sebelum. Jadi dengan gerakan kami juga sudah membentuk sebuah wadah ini. Kami akan terus melakukan pergerakan kami, yaitu di bidang kesehatan, kemudian pendidikan, fokus di ekonomi, pengembangan ekonomi. Saya sendiri di Yayasan Rita menjabat sebagai koordinator atau kepala bidang pengembangan sumber daya manusia. Yang ini, yayasan yang baru yayasan ini? Luar biasa. Nah, tadi Samenta mengatakan bahwa Samenta butuh platform yang lebih besar supaya masyarakat tahu apa yang sedang dan akan dikerjakan oleh Samenta. Mengapa memilih beauty contest? Ya, karena itu tadi, beauty contest ini bukan hanya tentang kita menampilkan diri kita, tapi kita mampu mampu bermanfaat ya bagi masyarakat lain, sehingga saya rasa beauty contest ini nih pas sejalan dengan saya yang tidak hanya merasa kecantikan itu sesuatu dari luar, tapi saya juga merasa kecantikan itu sudah harus ada dari dalam diri kita, dan itu yang sesungguhnya yang harus kita pancarkan dengan berbuat sesuatu tanpa perlu lihat pandangan dari orang terhadap kita, namun apa yang memang kita ingin lakukan dari hati kita. Oke, saya ingin bertanya lebih lanjut lagi tentang prosesnya.
Proses pemilihan itu dari kapan? Saya mengikuti yang gelombang pertama pendaftaran di penutupan pendaftaran di tanggal 31 Januari. Oke. Jadi saya mulai registrasi dari situ. Ya. Kemudian saya diundang ke seleksi administrasi di Jakarta pada tanggal 11 Februari. Pada saat itu saya memang mengalami kendala, yaitu tidak punya uang transportasi tiket, akomodasi untuk ke sana, sehingga saya memang tidak dapat hadir. Oh gitu. Ya, tapi memang berkat kemurahan Tuhan, ternyata Tuhan masih memberikan saya kesempatan. Saya dihubungi lagi untuk mengikuti di seleksi administrasi di gelombang kedua, yaitu tanggal 25 dan Februari. Okay. Benar. Dan berkat Tuhan juga tersedia, saya bisa ke sana, saya bisa difasilitasi dari teman-teman organisasi, sehingga saya ke sana untuk ikuti seleksi administrasi tahapan kedua. Setelah itu, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi berikutnya lagi, dan memperjuangkan agar saya bisa membawa nama Papua Selatan. Ini juga memang turut saya perjuangkan karena pada saat itu sebenarnya Papua Selatan belum debut. Jadi terhitung hanya Papua dan Papua Barat. Okay. Saya ini bisa dikatakan karena Papua sudah terisi, harusnya saya mengisi Papua Barat. Okay. Cuma karena memang punya kerinduan untuk membawa nama Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru, supaya agar dikenal masyarakat luas tentang keindahan potensi kita dan lain-lainnya, sehingga saya berusaha untuk memperjuangkan agar tahun ini Provinsi Papua Selatan juga bisa masuk dalam salah satu kontestan dalam ajang ini. Hanya Samam Samenta saja atau ada beberapa orang lagi yang mendaftar dari Papua Selatan? Untuk itu saya sendiri tidak tahu spesifiknya ada berapa orang, tapi sepertinya teman-teman Papua lain juga ada mendaftar. Tapi berkat kemurahan Tuhan, ya dalam hal ini saya saat ini yang boleh dipercayakan. Jadi untuk teman-teman juga yang lain yang mungkin kemarin sempat mendaftar tapi belum berkesempatan, tetap semangat. Tahun ini mungkin saya dipercayakan, saya percaya di tahun-tahun berikutnya kesempatan untuk kalian. Satu, apa yang membuat Samenta dipilih oleh panitia? Kualitas diri Samenta apa yang kemudian dilirik oleh panitia dan Samenta layak untuk mewakili Papua Selatan? Menurut Samenta? Menurut saya sendiri, saya sangat layak karena saya sendiri perempuan asli Papua Selatan, sehingga kelayakan itu membawa saya, ya sudah pasti saya layak. Dengan selain itu juga materi yang saya persiapkan, yang saya pelajari, kemudian paham betul tentang wilayah yang akan saya representasikan. Menurut saya itu nilai tambah. Selain dengan kegiatan sosial yang memang saya lakukan, itu menurut saya sudah jadi kewajiban. Dan kalau memang itu menjadi penilaian tambahan, ya bersyukur kepada Tuhan kalau itu memang dimasukkan. Menurut saya mungkin banyak aspek tapi melihat saya sebagai perempuan Papua Selatan asli yang mampu, dianggap mampu untuk merepresentasikan, mungkin menurut saya itu suatu penilaian yang penting. Kalau kriteria panitia sendiri? Ada tentang tinggi badan, kemudian yang fisik ya? Yes, tinggi badan, berat badan, kemudian kami juga dinilai dari esai. Jadi tidak hanya penampilan lu keluar, tapi semuanya harus seimbang. Apa esai yang ditulis oleh Samenta? Terkait gerakan saya yang sudah saya lakukan, saya akan terus menyuarakan tentang penyederhanaan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.